kalau mau bahagia itu bisa dengan tiga cara. Yang pertama yaitu kolbun alimun. Kita ini merasa di setiap harinya diri kita, aktivitas kita, perbuatan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari pantauan Allah. Kalau kita merasakan itu, ya Bu ya, kita bisa melakukannya, maka insya Allah yang namanya kebahagiaan itu akan terwujud. Kita ingin punya bahagia, kita ingin punya rumah tangga bahagia. Maka kebahagiaan itu semua pihak yang ada di rumah tangga itu terlibat. Misal ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ibu ingin menciptakan rumah tangga yang bahagia. Maka kuncinya adalah merasalah diawasi setiap saat oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, kalau ingin bahagia itu coba hadirkan di rumah itu, ciptakan di rumah itu, usahakan di rumah itu isinya adalah orang-orang soleh semua. Contoh, kepingin bahagia tadi katanya ya Bu ya, harus ada orang soleh di dalam rumah. Di dalam rumah itu ada seorang ayah. Di dalam rumah ada seorang ibu. Kemudian di dalam rumah ada anak-anak. Nah, bagaimana semua anggota keluarga yang ada di dalam rumah itu menjadi orang soleh semua? Sesudah sholat maghrib ya Bu ya, suami mengambil Al-Quran, baca Al-Quran. Istri ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Anak-anak semuanya ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Allah mengawasi. Oh, ini keluarga, ini rumah tangga, ada orang-orang soleh di dalamnya. Insya Allah akan memberikan kebahagiaan di dalamnya. Maka dari itu kata Allah, kebahagiaan itu kata Rasulullah bisa diraih dengan cara kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Tapi sebaliknya Ibu, kalau sesudah sholat maghrib seorang suami ngambil HP-nya, buka HP-nya, nonton. Istri pilih di kamar, buka HP, nonton. Anak-anak di kamarnya masing-masing. Buka HP, nonton. Kayaknya di dalam rumah kita masing-masing itu berapa orang, segitu juga jumlah HP-nya. Benar nggak Bu? Bu, Ibu punya HP sendiri? Punya. Suami punya HP sendiri? Punya. Anak-anak punya HP sendiri? Punya. Kalau di dalam rumah tangga kita tidak bisa menciptakan orang-orang soleh, suami pegang HP, nonton yang ditonton kemaksiatan. Bisa aja suami buka HP, yang ditonton film-film porno, yang ditonton sinetron porno. Kemudian istri di kamar buka HP, yang ditonton juga maksiat. Anak-anak di kamar buka HP, yang ditonton juga maksiat. Jadi seisi rumah itu adalah orang-orang yang berbuat maksiat. Kalau di dalam rumah itu orang-orang yang pada berbuat maksiat dan dia tidak merasa segala perilakunya, segala tindak tanduknya, segala perbuatannya tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akan timbul satu kebahagiaan. Ibu, HP bisa memutus hubungan silaturahmi. Benar nggak Bu? Ibu aja kalau silaturahmi ke tempat temannya, ke tempat yang lain nggak perlu datang ke rumahnya. Ya Bu, cukup aja lewat HP. Padahal beda ya Bu ya, silaturahmi itu yang dikatakan silaturahmi itu kita datang bertamu ke rumah orang tersebut. Nah, dalam rumah tangga HP bisa memutus silaturahmi. Suami duduk di ruang tengah, buka HP, asik sendiri.
Istri di kamarnya buka HP asik sendiri. Anak-anak pada di kamar semua buka HP asik sendiri. Padahal silaturahmi yang baik dalam sebuah keluarga itu adalah berkumpul dalam satu tempat dan saling berkomunikasi. Anak, ayo keluar dari kamar, jangan pada di kamar. Kumpul di ruang keluarga. Suami, istri, orang tua. Kita kumpul. Saling berkomunikasi, saling bercerita, saling menanyakan kabar masing-masing. Jadi jamaah sekalian, rahimakumullah, kata Rasulullah, kalau mau bahagia itu cobalah merasa diri kita itu diawasi oleh Allah setiap saat. Sehingga dalam rumah pun kita merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menonton sesuatu kemaksiatan, kita merasa, ya Allah, saya ini nonton apa? Astagfirullahaladzim. Allah tuh lihat, Allah mengawasi. Ini tentunya akan bisa mencegah dan mengerem hawa nafsu kita untuk berbuat satu kemaksiatan. Kalau kita merasa ada Allah yang ngawasin kita, insya Allah nggak jadi, ya Bu ya. Dalam rumah tangga begitu juga, suami marah sama istri ngelawan sama suami, anak-anak juga marah, ribut semuanya. Ingat, merasa diawasi, ya Allah, Allah itu mengawasi kita. Allah tahu kenapa ini ada ribut-ribut, Allah mengetahuinya. Sedangkan Allah paling tidak mau, dia memerintahkan kepada malaikat, ya, jangan kau turunkan rahmatku di dalam sebuah rumah yang mana di dalam rumah itu timbul satu pertengkaran. Sudah sering saya sampaikan Ibu bahwa rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran itu jauh dari yang namanya rahmat Allah. Jauh dari yang namanya rezeki Allah. Maka kalau kita merasa diawasi, udah, cukup. Kita istighfar. Cukup pertengkaran ini, tidak usah diperpanjang. Disudahi. Dicari solusi jalan keluar. Maka Ibu jamaah sekalian, apapun itu. Ketika kita ghibah di warungkah itu, di jalankah itu, di tempat taklimkah itu, kita ghibah, kita ngomongin orang. Ingat, ya, takut bahwa kita itu diawasi oleh Allah. Orang yang selalu diawasi oleh Allah maka dia akan waro, selalu berhati-hati dengan perbuatannya, dengan amal ibadahnya. Mau gibah, ya Allah, didengar Allah, disaksikan oleh Allah. Mau mencuri, ya Allah, dilihat Allah, disaksikan oleh Allah. Mau buat maksiat, ya Allah, Allah lihat, malu. Jadi merasa diri kita senantiasa diawasi oleh Allah, dari situ akan timbul satu kebahagiaan, terutama di dalam rumah tangga kita. Kemudian yang kedua, Ibu jamaah sekalian, rahimakumullah, bahagia itu bisa kita ambil dari wabadanun sobirun, dari badan kita, dari diri kita yang penuh dengan sikap sabar. Allah itu akan menguji manusia lewat anggota keluarganya. Suami akan diuji lewat istrinya. Suami istri akan diuji lewat anak-anak. Atau keluarga itu akan diuji dari orang yang berada di luar rumahnya. Kita akan diuji dengan yang namanya kebahagiaan, akan diuji dengan yang namanya keburukan. Namun Allah mengatakan kepada orang-orang yang sabar itu, wabasiris sobirin. Beritakan kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka orang-orang yang sabar? Orang-orang yang senantiasa menghadapi ujian, menghadapi cobaan, dia bertawakal kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini semua datang dari Allah. Kembalikan kepada Allah. Minta solusi kepada Allah.
Seorang istri akan diuji dengan